Pelatih timnas Wales, Ryan Giggs, mengumumkan daftar pemain yang dipanggilnya masuk ke dalam skuad untuk pertandingan internasional mendatang. Di antara nama-nama tersebut terdapat nama winger Real Madrid Gareth Bale. Terpilihnya Bale ke dalam skuad racikan Giggs sejatinya mengundang sedikit pertanyaan. Karena meskipun Bale telah diakui sebagai salah satu pemain top dunia, namun ia sudah cukup lama tidak diikut sertakan dalam pertandingan bersama Real Madrid. Meskipun situasi Bale di Madrid jauh dari kata baik, namun Giggs nyatanya memiliki kepercayaan yang besar terhadap mantan bintang Tottenham Hotspur tersebut. Maka dari itu Giggs tetap memasukkan Bale ke dalam skuadnya. Dani Carvajal menceritakan sedikit pengalamannya bermain di klub sekelas Real Madrid. Pemain yang berposisi sebagai back sayap itu mengaku kalau dirinya sulit mendapatkan teman di sana. Carvajal mengatakan bahwa pemain Los Blancos terlalu berfokus pada permainan sehingga jarang berbagi pengalaman di luar lapangan antar satu sama lain. Tidak mudah mendapatkan teman di Real Madrid. Saat saya pindah ke Leverkusen di mana rata-rata umur pemainnya 23 tahun, rasanya lebih mudah. Kami berbagi hobi, tidak punya istri ataupun anak. Di Real Madrid semua orang memiliki kehidupan masing-masing di klub yang telah mapan, di mana semua harus bekerja keras hingga tidak memiliki waktu untuk itu. Jadi kehidupan pribadi harus berada di sisi lapangan, ujar Dani Carvajal. Sergio Ramos memanfaatkan betul momen libur kompetisi dengan traveling bersama keluarga. Tapi tentu dia tetap olahraga demi menjaga fisik tubuhnya. Sergio Ramos yang diketahui liburan ke kawasan pesisir Spanyol. Hal itu terlihat dalam foto-foto yang diupload pada Instagram pribadinya. Sergio Ramos mengajak sang istri Pilar Rubio bersama 4 buah hatinya. Di sela-sela liburannya, Sergio Ramos tetap menjaga fisik tubuhnya. Dia melakukan olahraga di gym sampai berlari di jalanan. Ramos melakukan olahraga angkat beban dengan rantai besar yang dikalungkan di lehernya. Terlihat di usia 34 tahun kondisinya masih prima. Jersey biasanya dipakai pemain sepak bola untuk bertanding. Jersey juga disebut sebagai atribut pemain bola dan identitas diri sebagai pemain bola. Biasanya klub bola akan mendesain sebagus mungkin agar enak dipandang dan jersey bagian penting pada saat bermain bola. Sebagai pemain bola mereka harus memakai jersey mereka pada saat pertandingan berlangsung. Tetapi Real Madrid dengan jersey pinknya selalu membawa performa yang buruk. Pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2014-2015, Madrid juga sempat memakai kostum berwarna pink. Pada musim tersebut Madrid sebenarnya tampil tidak terlalu buruk, bahkan menghibur dan produktif. Namun sayangnya berakhir tanpa gelar. Jersey pink hadir karena Madrid ingin menarik perhatian wanita. Pada tahun lalu juga El Real berhasil menarik minat wanita dengan hadirnya jersey pink pada tahun lalu. Tetapi Real Madrid selalu gugur ketika menggunakan jersey tersebut pada laga-laga penting. Kepergian Lionel Messi dari Barcelona akan menjadi pukulan telak bagi La Liga. Hal tersebut disampaikan oleh mantan presiden Real Madrid Ramon Calderón. Jika Messi pergi, itu akan sangat menyakitkan bagi citra kualitas pertunjukan La Liga. Kami sangat beruntung memiliki Cristiano Ronaldo dan Messi bermain di liga kami dalam 10 tahun terakhir. Dua pemain terbaik di dunia sejauh ini. Mereka tak akan ada di sini lagi, tak ada satupun dari mereka akan bersama kami. Hal ini sangat menyakitkan bagi liga kami dan para fans, ujar Calderón. Fullback kanan Real Madrid Dani Carvajal memberitahukan siapa pemain tersulit untuk dikawal yang pernah ia hadapi selama ini. Menariknya, pemain tersebut ternyata bukanlah mega bintang Barcelona, yakni Lionel Messi, melainkan Neymar Junior. Ya, bagi Carvajal, pemain yang saat ini membela Paris Saint-Germain itu sangatlah sulit untuk dijaga. Ia merasakan sulitnya mengawal Neymar ketika winger asal Brazil itu masih membela Barcelona. Secara teknik, Carvajal akui Neymar adalah pemain yang luar biasa. Jadi dengan teknik yang di atas rata-rata itu membuat Neymar semakin lincah dan sulit untuk dijaga. Akan tetapi dari semua hal tersebut yang paling menakutkan dari Neymar adalah kemampuannya dalam mencetak gol. Bagi Carvajal, Neymar adalah pemain yang sangat sempurna dan sulit untuk dijaga. Jadi perginya Neymar dari Barca pada 2017 silam terasa seperti sebuah keuntungan bagi Carvajal karena ia tak perlu repot-repot menjaganya lagi.
Brahim Diaz merupakan salah satu pemain muda berbakat dari skuad Manchester City. Ia dibeli oleh Real Madrid di tahun 2019 yang lalu berkat bakat besarnya. Namun di Real Madrid dia sulit menembus tim utama El Real. Jadi ia beberapa kali digosipkan akan meninggalkan Los Blancos. Calcio Mercato melaporkan bahwa Diaz kemungkinan besar akan pindah ke Italia musim depan. Ia akan bergabung dengan klub raksasa Italia AC Milan. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tidak keberatan untuk melepas Diaz. Namun mereka tidak mau menjualnya karena mereka tahu pemain 21 tahun itu punya potensi yang besar. Untuk itu mereka berencana untuk meminjamkannya selama 1 tahun di skuad Rossoneri. Sky Italia melaporkan, selain Brahim Diaz, AC Milan dikabarkan tertarik memboyong playmaker Real Madrid lainnya, Oscar Rodriguez, pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri tampaknya telah mengarahkan radar mereka pada 2 pemain Los Blancos untuk memoles lini serang mereka jelang bergulirnya musim baru yang tinggal menghitung hari. Oscar ditaksir memiliki bandrol 20 juta euro atau setara 320 miliar rupiah yang agaknya masih dapat dinegosiasikan. Dan Milan merasa mereka bisa mendaratkan rekrutan setipe dengan Theo Hernandez dari raksasa Spanyol tersebut musim panas ini. Real Madrid dikabarkan mengincar Paul Pogba dan Erling Haaland, tapi kata sang agen pemain, 2 pemain itu tidak akan dijual di musim panas ini. Adalah Mino Raiola, sang agen dari 2 pemain tersebut. Menurutnya, baik Pogba dan Erling Haaland bakal fokus masing-masing di klubnya dulu, yakni Manchester United dan Borussia Dortmund untuk musim 2020-2021. Paul Pogba menghormati kontraknya di Manchester United. Dia adalah sosok yang penting untuk klubnya. Apalagi Emil tidak pernah membicarakan pintu keluar padanya. Sekarang ini bukan saatnya Haaland pindah dari Dortmund. Dia akan berkembang pesat di sana, tegas Mino Raiola. Dani Ceballos dikabarkan telah menyampaikan kepada Real Madrid bahwa ia tidak tertarik dipinjamkan ke AC Milan musim panas ini dan hanya ingin bergabung dengan Arsenal. The Telegraph melaporkan bahwa Milan sekali lagi ingin merekrut pemain internasional Spanyol tersebut. Sementara Calcio Mercato lantas mengonfirmasi mengenai ketertarikan mereka. Kendati demikian, kabar terkini dari Defensa Central menyatakan, meski Ceballos akan diizinkan meninggalkan Los Blancos sekali lagi musim panas ini, ia telah menginformasikan kepada klub bahwa ia tidak tertarik bergabung dengan Rossoneri, lantaran ia ingin kembali ke Arsenal. Real Madrid mempertimbangkan untuk membayar sejumlah uang kepada Gareth Bale agar bintang asal Wales tersebut mau meninggalkan Real Madrid. Defensa Central melaporkan seperti dilansir dari Sports, situasi yang terjadi sekarang ini tak jelas kelanjutannya. Walaupun pelatih Real Madrid Zinedine Zidane sudah menegaskan dia tak butuh Bale di dalam skuadnya musim depan dan ingin winger 31 tahun tersebut segera hengkang. Tapi tak ada klub lain yang menginginkannya. Bale bisa mengantongi 15 juta euro atau sekitar 260 miliar rupiah per musim, dan itu menjadi gaji tertinggi dalam skuad Los Blancos. Dia hidup seperti seorang raja, dikelilingi dengan kemewahan dan apapun yang dia inginkan. Di usianya yang kini sudah 31 tahun, Bale telah kehilangan atribut terbaiknya, yakni kecepatan dan kekuatannya di lapangan. Sedangkan Madrid kini berada di level frustasi berat menghadapi keras kepalanya Bale yang ngotot tak mau pergi. Real Madrid memenuhi permintaan Raúl González. Los Blancos akan segera mendatangkan penyerang Hugo Duro dari rival sekota Getafe. Duro akan bergabung dengan tim Castilla Real Madrid yang dilatih Raúl. Menurut laporan Marca, Raúl sendiri yang meminta manajemen Madrid mendatangkan Duro. Duro kemungkinan juga akan mendapatkan kesempatan bermain di tim senior Real Madrid di bawah asuhan Zinedine Zidane selama pramusim. Real Madrid bisa bernafas lega terkait masa depan James Rodriguez. Sebab pemain asal Kolombia itu akhirnya laku dijual. Dia segera pindah ke Everton. Fokus Real Madrid pada awal musim 2020-2021 ini jelas. Los Blancos tidak akan belanja pemain seperti awal musim lalu. Mereka tidak punya anggaran transfer karena harus membangun stadion. Madrid fokus menjual pemain. Ada 2 pemain yang sudah pasti dijual, Gareth Bale dan James Rodriguez. Dikutip dari Marca, setelah lama berupaya menjual James, akhirnya Real Madrid berhasil. Adalah Everton yang bakal menjadi klub baru pemain berusia 29 tahun tersebut pada musim ini.
Pada 27 Agustus 2012, Luka Modric telah memulai sejarahnya di Real Madrid. Genap 8 tahun setelah acara presentasi seorang pesepak bola yang menjadi pemain kunci dalam kesuksesan yang berhasil diraih tim di beberapa kompetisi terakhir. Pemain Kroasia itu telah memenangkan semua gelar yang ada sebagai Madridista, 4 Champions League, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, 2 Liga Spanyol, 1 Piala Raja, dan 3 Piala Super Spanyol. Modric mencatatkan jumlah 343 pertandingan bersama dengan Real Madrid. Ex-presiden Real Madrid Ramon Calderón turut berbicara soal rumor yang mengaitkan Los Blancos dengan Kylian Mbappe. Menurutnya, langkah tersebut tidak realistis untuk Real Madrid saat ini. Dikutip dari Goal International, dia mengatakan, "Saya tidak tahu apakah Real Madrid mampu melakukannya sekarang. Itu akan menjadi transfer level stratosfer. Dia memiliki kontrak dengan Paris Saint-Germain. Mereka tak akan membiarkan dia pergi secara gratis." Di sisi lain, Madrid sedang mengeluarkan banyak uang untuk membangun ulang stadion. Bisa mencapai 1 miliar euro. Jadi ini sulit. Legenda Real Madrid Steve McManaman ikut memberikan komentar soal rumor bakal hengkangnya Raheem Sterling dari Manchester City ke Real Madrid. McManaman menilai bahwa tak ada alasan kuat yang membuat Sterling hengkang ke Madrid lantaran kini bermain bersama klub terbaik di dunia. Dikutip dari Metro, dia mengatakan, "Manchester City pada saat ini adalah tim yang lebih baik dari Real Madrid. Jadi Raheem Sterling sudah berada di klub terbaik untuk dirinya pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Mengenai masa depan Raheem Sterling, saya pikir yang terbaik bagi dia adalah melanjutkan karirnya di Inggris, bermain di bawah asuhan Guardiola, bermain untuk salah satu tim terbaik dan melawan tim yang terbaik juga. Tim terbaik di Eropa saat ini adalah Liverpool dan Manchester City."